ya. Ke belakang lagi sampai 6 slice, ini stomachnya, dia menduduki sebelah kiri, sementara liver lobus kanan ada di kanan tubuh. Ya, pada potongan 6 masih terlihat lobus kiri, tapi potongan selanjutnya nanti tidak terlihat lagi, hanya lobus kanan saja. Ya, kemudian ini ada bagian dari stomach, yaitu antrum pyloricum, ya. Ini ada flexur hepatik, kemudian ini ada flexur linealis, splenic flexure, karena ini ada spleen, ya. Kemudian ini di inferior sebelah medial ada pankreas, ya, inferior medial dari gaster, ini ada pankreasnya. Oke, sampai di tengah yang ketujuh, ya. Kalau kelihatan fragmen begini, ini adalah spermatogenetic vein yang akan masuk ke vena porta, ya. Oke, ini liver lobus kanan, ya. Lobus kiri masih kelihatan, tapi di 8, slice 8 sudah nggak ada, ya, hanya kaudat, ya. Pada lobe, ini kiri udah nggak ada, ini kanan, lobus caudatus, dan di inferiornya ini ada common buildup, ya. Kemudian ini portal vein, tapi cabangnya, ya. Kemudian saya geser lagi ke belakang, 2 pembuluh darah yang besar sudah terlihat, ya. Sebelah kanan ini, sebelah kiri ada aorta, sebelah kanan ada vena cava inferior. Jadi yang kiri ini aorta abdominalis, yang kanan vena cava inferior. Dia berjalan dari inferior menuju ke jantung melalui posterior dari liver. Ya. Makanya ini hanya sampai di sini, ya, tidak terlihat karena dia di posteriornya. Tapi pada potongan di belakang nanti ini akan kelihatan. Saya mundur lagi, ya, kelihatan. Tapi yang posteriornya. Oke. Nah, ini sampai ke 15, ya, sampai ke 15, sudah sampai di posterior, 12, 13, 14, fragmennya hampir sama, ada ginjal kanan, ginjal kiri, di superiornya ada spleen, dan liver sebelah kanannya, dan sebelah kirinya ada spleen, ya. Kemudian di medialnya ini terlihat di tengah ada kolumna vertebrae, dan di samping kolumna vertebrae ini ada psoas muscle kanan dan kiri. Ya, terlihat diskus intervertebralis dengan jelas. Oke, saya mundur lagi, hampir sama, ya, hampir sama. Nah, ini kira-kira ini potongan untuk koronalnya, ya, koronalnya. Kemudian saya review lagi untuk potongan aksialnya sebelum ke sagittal, ya. Ya. Siapa yang mau mewakili? Dedi, di depan saya ini ada Dedi, ada Wisnu, ada Dian. Siapa duluan? Ya. Ya, dijelaskan seperti tadi, seperti saya. Ini terlihat pada potongan aksial pada slice keempat. Apa yang terlihat? Wisnu Gumilar. Ini apa nih? Apa yang terlihat? Itu mic-nya, ya, oke. Potong 4, ya.
potongan keempat pada potongan aksial pada slash keempat, tampak gaster di anterior spleen di sebelah kanan arteri milis, dan tampak juga di situ di sebelah kiri dari arteri abdominalis itu ada inferior vena cava. Inferior vena cava. Nah, di sebelah kiri lagi ada vena hepatica yang bentuknya sedikit lebih besar daripada vena hepatica kanan. Terus di bagian atasnya di daerah lobus tengah hepar itu tampak vena hepatica medial dan hanya nyambung gitu. Ya. Jadi Wisnu, nggak ada atas ya, aksial. Iya, keluar sendiri. Ya, nggak ada atas. Halo? Ya. Potongan ini nggak ada atas. Ya, anterior. Adanya anterior, posterior ya. Anterior. Jangan lupa. Ya. Iya, anterior. Dan kiri ya. Ya, bagian dia di anterior right hepatica di anterior vena hepatica kanan itu terdapat vena hepatica medial. Nah, kita lanjut lagi ke slash berikutnya. Slash ke-5 ini sudah mulai tampak vena porta posterior. Oke, Wisnu udah cukup Wisnu. Iya. Halo, cukup. Slash ke-5 belum? Ya, ya, oke. Hampir sama antara 5, 6, ya. Iya. Mas Wisnu, di depan saya ini ada Wisnu. Sudah. Ada Dedi, ada Anggri Iksan. Ya Pak, boleh Pak. Dedi dulu Dedi ya. Ya Pak. Oke Dedi, silakan. Yang posisi sebelah kanan adalah hepar lobus kanan Pak. Oke, lobus kanan hepar. Ya, sebelah itu middle lobus hepar. Lalu itu liver lobus kiri ya. Oke. Sebelah kirinya lagi itu gaster. Lalu sebelah kirinya lagi itu kolon flexura lienalis dan kolon descendent. Oke ya. Ini ada transversum dan descendent. Oke ya. Kemudian mundur ke posteriornya ada apa ini? Ada lien, Pak. Spleen, ya. Lalu kemudian terlihat juga vaskuler, ya. Renalis, splenica. Maaf, ya, vena splenica. Vena splenica atau vena lienalis, boleh. Kemudian di posteriornya ada arteri lienalis atau splenic artery. Ya. Kemudian ini ada nih, sudah kelihatan upper pool-nya nih. Tapi yang kanan belum. Ven kiri, Pak. Ya, ginjal kiri. Jadi pada potongan ke-8 ginjal kiri sudah kelihatan, tapi ginjal kanan belum. Ya. Kemudian ini tulang belakang, di antara sebelah kiri ada apa ini? Aorta, Pak. Aorta. Jangan lupa sebelah kiri yang besar pembuluh darahnya, dia menuju kemari. Kira-kira pembuluh darah apa nih? Vena porta. Vena porta. Jadi vena porta ini hanya 2, kanan dan kiri. Tapi kalau hati 3, ya, kanan, tengah, dan kiri. Ya, right, middle, dan left. Oke. Udah bagus. Ya.
Oke. Di depan saya ada Dian. Ini beda, ada tambahannya walaupun ada beberapa yang sama tapi sudah ada tambahan. Ini potongan yang lebih bawah, lebih ke inferior dari yang tadi 8 ya. Ini sekarang potongan yang ke-10 dari 22. Oke, Dian? Ya, Pak, tampak Apa yang terlihat? Spleen, kemudian di sebelah apa ini? Kanan spleen ada kanan atau sebelah medianya ada ginjal kiri. ginjal kiri. Kemudian di anteriornya nih. Anterior ginjal kiri ada splenic artery. Nanti dulu. Ini. Yang mana, Pak? Splenic Artery. Oke. Sebelah kemudian ini ada ekor pankreas. Pankreasnya, ya. Splenic artery, ya. Kemudian ini ada splenic vein, ya. Dan ini terlihat pankreasnya. Di mana posisi pankreas terhadap gaster? Di posterior. Di mana posisi pankreas terhadap liver lobus kiri? Liver lobus kiri, pankreas di posterior. Jadi bukan di bawah ya? Iya, Pak. Oke, ini jelas ya bahwa ini terlihat splenic artery. Splenic artery cabang dari apa, Dian? Iya, Pak. Splenic artery cabang dari mana? Trunkus celiaca. Ya, oke. Trunkus celiacus. Ya. Oh ya. Kemudian yang ke kanan ada common hepatic. Ya. Dan ini tulang belakang, di anteriornya ada aorta, di sebelah kiri ada vena cava. Kemudian sebelah kanan, ya, sebelah kanan ada vena cava. Sebelah kanan dari tulang belakang ini terlihat ginjal kanan. Ginjal kanan ada di mana posisinya terhadap liver? Sebelah kiri. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi bisa menunjuk, kemudian bisa menyebutkan posisi letaknya supaya nanti jelas. Dan dibiasakan melihat gambar yang normal pada saat nanti ada kelainan, pasti Anda cepat akan mengetahui kelainan itu. Saya geser lagi ke bawah. Iya. Angger Iksan. Hadir, Pak. Yes. Ya. Waduh, deg-degan ya. Anggri, kamera kamu mana? Oh iya, Pak. Nih ada, Pak. Nah, iya, kamera biar kelihatan. Ya. Udah biasa megang Siti Mary kan? Wah, masih kadang-kadang, Pak. Ya. Oke. Ini potongan aksial pada slide yang ke-12 dari 22. Apa yang kamu lihat di samping ada? Oke, Pak. Di ini ya. Di belakang vertebrae ada spinal cord, di belakang. Di posterior. Ya. Kemudian di sebelah kiri dari vertebrae ada ginjal kiri. Di sebelah kanan vertebrae ada ginjal kanan. Kemudian di depan vertebrae ada arteri abdominal. Ini loh. Di sebelah anterior. Iya, anterior. Istilahnya bukan arteri, pembuluh darah utama. Oke. Oh ya, ini Pak, aorta abdominal. Pembuluh darah utama. Oke. Ya. Kemudian sebelah kanannya? Di sebelah kanan aorta abdominal ada vena porta. Vena porta deh, Pak ya? Ini loh, ada tulisannya tuh.
vena cava inferior ya. Iya, jadi sebelah Oke. menyebelah dengan aorta vena cava ya. Vena cava. Baru di anteriornya Ada ada vena porta ya. vena porta. Vena porta itu dari mana asalnya? Asal muasalnya Pak Ya, dari vena cava bukan Pak? nggak menyimak ini. Hah? Vena porta berasal dari mana? Coba dibantu, Dedi. Dari Pak. Dengerin, Anggri. Oh siapa? Dari Siapa? vena mesenterica, Pak. Ya, Anggri Iksan. Vena Jadi vena porta berasal dari mesentrika. Vena mesenterica Pak. Iya, jadi itu nggak boleh lupa ya. Vena lienalis dan dua vena mesentrika, yaitu supra dan inferior, yang masuk ke vena porta. Tadi di slide sebelumnya sudah disampaikan bahwa dia akan masuk ke liver kanan dan ke kiriannya juga cabangnya ya. Oke, ini lobus. Ini lobus apa? Para liver? Itu lobus medial Pak. Sebelah kanan. Lobus lateralis, lateral. Lobus kanan ya. Nah. Lobus kanan dari liver ya. Oke. Kemudian ini ada gambar Gallbladder Pak. di daerah medial pada lobus kanan seperti GB ya. Gallbladder. Ya. Jadi ciri khasnya nih ya. Gallbladder. Oke, kemudian ini ada yang menjulur seperti cebong. Mana Pak? Oh itu ini yang saya pankreas Pak. Body kalau yang itu body pankreas yang sebelah. Ya, pankreas. Jadi body, ini ada tailnya ya. Ya. Kemudian di posturnya ada splenic vein. Oh, splenic vein. Ya. Oke. Oke. Ya. Bagaimana posisi pankreas terhadap ini? Gaster. Gaster Pak. Posisi pankreas berada di posterior, lebih ke medial, lebih ke kanan. Oke. Posterior kanan. Lebih ke postur kanan pada gaster ya. Tapi kalau postur persis itu ada tailnya, ya ekornya. Kalau bodi dan kepalanya ada di postur agak sebelah ke kanan. Oke. Ya. Ini satu lagi. Itu kolon ascendent bukan Pak? Kalau ascendent yang ini, ada ascendent sebelah sini. Yang ini descendant. Ini. Oh, descendant. Waduh. Apa itu? Kolon transversal, Pak. Transversum. Ya. Iya, dia posterior ya. Oke. Transversal ya. Ya. Jadi kalau ini di anterior, saya perlihatkan di kenapa dia kelihatan di transversal. Ini dia. Di potongan ini kelihatan potongan transversal. Ini kan kolon transversum ya. Ya. Oke, dari sini ke splenic ini sampai sini. Ini flexura hepatik, ini flexura renalis ya. Kita kembali lagi ke yang ini tadi ya. Slide berapa tadi? 12 Pak. 12 ya. Oke. Oke, 12. Udah cukup? Saya mundur lagi ke bawah. Ya. Di depan saya dan Nugraini ada Melita. Oke, ada Eri Sucito. Nugraini, apa yang terlihat pada potongan aksial pada slide ke-13 dari 22? Apa yang bisa disampaikan? Ya.
terlihat hepar di sebelah lobus hepar, lobus kanan hepar sebelah kanan. Siap. Terlihat Oke. ginjal di posterior sebelah kiri dari hepar. Terlihat gallbladder di anterior Oke. sedikit ke kanan sebelah hepar. Lalu terlihat gaster di anterior Kanan apa kiri? Nugra ini kanan atau kiri? gaster di sebelah kiri. Kiri ya. Ini antrum piloricum, ini bodinya. Ya. Oke. Kemudian ke posterior. Yang posterior ada kolumna Ya, ini. vertebrae, ada Oke, di anteriornya. ginjal. Di anterior ada aorta abdominal, lalu di sebelah kiri Ya, di ada anteriornya. bagaimana Pak? Iya udah, terus sebelah kiri ada Sebelah kiri ada ginjal kiri di bagian posterior, lalu ada tadi di anterior kolon dari tulang belakang ada aorta. Di aorta anterior dari abdominalis. kolom vertebrae, ya. Kemudian sebelah kanannya. Ya, kalau sebelah kanannya itu vena cava inferior. Oke. Lalu Kemudian di anterior dari aorta abdominalis nih yang melintas nih. Yang masuk ke inferior vena cava. Apa ini? Kelihatan kan? Itu Ingat ya, nggak? Yang dari sini. Dari sini menuju ke vena cava melalui anterior aorta abdominalis. vena inferior Melita mesenterik tahu ya Pak? Enggak. Melita tahu enggak? Superior mesenterik. Vena renalis. Enggak, dia masuk ke sini. Dari sini. Vena apa ya? Renalis. Vena renalis. Sinistra. Vena renalis. Sinistra. Ya, vena renalis sinistra. Dia left renal vena ya. Left renal vena atau vena renalis sinistra dari ginjal kiri menuju ke saya udah bolak-balik loh. Menuju vena cava melalui anterior. Ya, ada anterior dari SMA. Arteri abdominalis. Atau posterior dari SMA, supramesenteric artery. Pokoknya itu jangan lewat. Ini pasti akan ketemu nanti di abdomen ya, dan sering dilihat nanti. Ya. Oke, kemudian ada splenic vein. Dia splenic vein akan masuk ke mana? Di analis. Ya, splenic vein akan masuk ke mana? Vena porta. Vena porta. Pokoknya bolak-balik itu aja ya. Makanya saya harap ini harus hafal gitu ya. Jadi oke. Ini kira-kira semacam ini ya. Enggak ribet, enggak mudah ini ya. Karena simple, karena kalau udah biasa nanti udah gampang ya. Jadi pada slide yang ke-13 ini terlihat di posterior ini ada deretan ginjal kanan, tulang belakang, ginjal kiri. Ya. Kemudian ada kolon desendennya. Dan di posterior juga sebelah lateral kanan masih terlihat liver lobus kanan. Kemudian di sebelah mediannya ada gallbladder, di sebelah medial lagi sebelah kirinya ini di anterior, sisi anteriornya ada antrum piloricum,
Kemudian di sini ada gaster tapi bodinya ya. Nah, di tengah di sagital, di mid sagital nih di daerah tengah ini, dia mulai dari anterior tulang belakang ada aorta. Di depan aorta, di antara aorta ini melintaslah vena renalis sinistra. Kemudian di anteriornya lagi ada SMA. Di anteriornya lagi ada vena lienalis. Jadi berurutan. Kalau ditanya di mana posisi vena renalis sinistra? Vena renalis sinistra berjalan dari ginjal kiri menuju ke vena cava inferior, melintas melalui anterior, aorta abdominalis, dan posterior dari supramesenteric artery. Nanti kita lihat di potongan sagitalnya. Susunannya bagaimana? Susunannya pasti semacam itu juga, hanya potongan sagital. Ya, ini nggak boleh lupa ya. Ini pokoknya abdomen sama kepala ini majornya Anda. Kemudian ada nanti vaskularis ya, vaskuler itu harus paham betul. Oke, saya ke bawah lagi ya. Ke bawah ini terlihat ya, Melita silakan. Ya Pak. Ya. Tampak di jajaran posterior itu ada tampak terlihat ginjal kanan dan kiri. Oke. Kemudian di bagian kanan masih tampak lobus kanan dari hepar. Kemudian di sebelah kiri tampak kolon descendent, dan di bagian superior dari kolon descendent ada kolon transversum. Kemudian tampak di bagian superior ada body gaster. Oke, terus? Body gaster ya Pak itu. Ya, anterior Ya, masih terlihat. Iya, body gaster. Iya. Kemudian di bagian tengahnya terdapat tampak aorta abdominalis. Kemudian ada di superior dari aorta abdominalis tampak arteri mesenteric superior. Tunggu. Di sini tidak ada superior inferior, adanya anterior, posterior, kanan dan kiri. Oh iya Bapak, maaf, maksud saya di bagian anterior. Superior dari bagian dari anterior aorta abdominalis ada arteri mesenteric superior. Kemudian tampak cabang aorta yang ke kanan. Aorta yang vena cava inferior Pak. No. Oh, arteri renalis kanan Pak. Aorta bercabang ke kanan. Ini arteri renalis dextra. Yang ke kiri arteri renalis kiri. Renalis sinistra. Ya. Oke ya. Jadi dihafal bahwa ini sebelah menyebelah. Jadi kalau yang di posterior ini adalah arteri renalis dextra, tapi kalau yang di anteriornya adalah ya ini vena renalis ya. Oke, dia nanti vena renalis akan masuk ke infravena cava ya. Oke. Dari 15 udah cukup ya. Saya akan lanjutkan ke potongan sagital. Pak, mohon izin Pak. Jadi, ya. Ada teman yang mau masuk Pak.
Mohon di-admit. Oke. Saya fokus ngajar, jadi saya nggak ngelihat itu, ya. Oke, silakan. Jadi saya lanjutkan lagi pada potongan sagittal section. Ini dari kiri menuju ke kanan, kemudian pada slide sampai 30. Jadi dari sisi kiri tubuh sampai ke sisi kanan ya tubuh itu dilakukan 30 slice. Ini dari kiri ke kanan. Jadi kalau dari kiri ke kanan berarti yang muncul pertama di superior ini ada spleen. Kemudian baru di inferiornya descendant. Ya, anterior, inferior ini descendant. Ya. Baru ke jejunumnya. Saya geser ke kanan. Ya. Ini fragmennya. Ya, spleen, kemudian ini ada kolon, flexur lienalis, ya, kemudian ini usus halus. Oh, kolon descendant, kolon descendantnya. Baru ini usus halusnya. Kemudian saya geser lagi ke kanan, ya. Ini terlihat kolon transversum melintas di anterior ya, di anterior sampai ke flexura lienalis. Ini spleennya, ya. Kemudian saya geser lagi pada posisi ini spleen sudah muncul nih pada seksi kelima, slide kelima muncullah ginjal kiri. Jadi ginjal kiri posisinya persis di inferior dari spleen, tetapi sama-sama posterior nih. Ini karena anterior, ini posterior. Ya. Kemudian ini usus halus, kemudian splenic, kemudian ini adalah transfer yang di depan. Perhatikan antara spleen dengan ginjal, ya. Posisinya superior inferior. Oke. Nambah lagi spleen, ginjal kiri, kemudian di depannya sudah ada gaster. Ya, body of stomach-nya. Ya. Sebetulnya di 6 juga terlihat. Ya. Di 6 ke-7, oke. Terus, nah, pada slide yang ke-9, Anda lihat spleennya, ya, mulai mengecil karena mulai menuju ke tengah. Ini ginjal kiri juga lama-lama hilang, ya. Kemudian ini ada renal pelvic, kemudian ada renal vein, ya, kemudian ada ya vena renalis, ya, kemudian ada splenic, kemudian ada artery splenic, ini yang menuju kemari, ya. Gaster, transversum hanya cuman sebatas ortograde-nya saja, tengahnya saja, ya. Descendant sudah ya hilang karena sudah menuju ke tengah. Sepertiga ini udah oke. Terus ya. Spleen sudah nggak kelihatan. Ya, ginjal ini juga tinggal sedikit lagi bagian hilumnya, tetapi sudah diantar ginjal, jadi pada posisi ini sudah muncullah pankreas, tetapi tailnya, yaitu ekornya. Jadi dari posterior ke anterior ini ada tail of pancreas. Kemudian ini gaster. Nah, gaster melintas dari superior ke anterior, ya. Kemudian di sini membelakangi, ya, membelakangi karena ini depan, ini belakang. Anterior, posterior, ini ada pankreas.
tadi disampaikan ya, bahwa splenic vein posisinya ada di posterior, tapi ini ternyata lebih ke superior ya. Walaupun ke posterior, tapi ternyata dia lebih ke superior. Kemudian ini ada duodenum, ya. Kemudian ya, source lain, ya, source major muscle itu sudah terlihat, ya, sampai ke tengah. Oke. Pak, izin nanya, Ya, kalau fungsi dari psoas muscle itu buat apa ya, Pak? ya mestinya di anatomi nih. Ya, harus baca lagi fungsi muscle untuk memperkuat dinding belakang atau mungkin sebagai apa? Coba baca lagi, saya nggak begitu hafal ya untuk fungsinya ya. Baca lagi di fisiologinya. Ya pasti punya masing-masing, punya peran. Ada di situ ada apa? Quadratus lumborum juga ada untuk memperkuat tulang belakang bisa jadi ya. Tapi secara pastinya saya baca lagi. Ya, oke. Pak, makasih, Pak. Ya, oke. Kemudian saya coba cross check tadi. Nggak mau turun nih. Oke. Tadi sudah sampai slide ke ya. Saya mau langsung ke tengah. Ya, jadi karena ini 30 langsung ke tengah. Ya, pada slide yang ke arah ke kanan tapi masih di sebelah kiri karena masih 13 karena pas tengahnya itu 15 sudah terlihat aorta abdominalis. Ya. Di sini di antaranya ada splenic vein. Saya mau maju lah, saya geser ke kanan. Ya, Anda sudah lihat dari superior ke inferior, ya, dari superior ke inferior. Ini aorta abdominalis dengan cabangnya, ya, splenic artery, supramesenteric artery dan celiac trunk. Ya. Kemudian di antaranya ada splenic vein. Ya. Ini ada body pankreas. Jadi berurutan selalu splenic vein dengan pankreas itu selalu berdekatan. Ya. Kemudian ini ada liver lobus kiri. Masih bagian dari gaster, tapi sudah agak ke kanan, jadi kelihatannya bukan bodinya tetapi pilorusnya ya.
kemudian ini masih transfer di depan, ya. Kemudian saya ke kanan lagi, ya, kanan lagi, ini masih kelihatan pankreas, ya, ini sudah ada terlihat common hepatic artery atau hepatic communis. Hepatic communis cabang dari apa? Hepatic communis cabang dari Tronkosiliaka. Tronkosiliaka, ya. Jadi langsung, ya. Oke. Saya geser ke kanan lagi. Oke. Terlihatlah vena cava inferior. Ya. Vena cava inferior dia melintas ke posterior dari liver. Ya. Ini masih lobus kiri. Tetapi kita kalau geser ke kanan, nah, sudahlah, Anda lihat nih, kelihatan ya. Jadi sebetulnya ini di perbatasan, ya. Jadi di perbatasan antara lobus kiri dan lobus kanan, dia melintas. Ini ada yang masuk nih dari sini, left dengan middle, masuklah ke sini. Ya, jadi pembuluh darah vena hepatik dia akan masuk ke vena cava inferior baru ke jantung. Ya. Di anteriornya, ya, portal vein, ya. Kemudian ini antrum piloricum, kemudian ada, ya, masih bagiannya. Ini kolon transversumnya. Geser lagi, ya. Ya, ini sudah muncullah ginjal kanan. Berarti ini posisinya ginjal kanan ini sudah pada lobus kanan, ya. Kemudian ini ada vena porta, ya. Kemudian quadrat lobe masih duodenal, kemudian ini antrum piloricum, ya. Saya geser lagi ke kanan, ya. Kanan lagi. Anda lihat posisinya liver dengan ginjal kanan, dia di inferior dari lobus kanan, ya. Ada duodenum, tetapi part descendent, ya. Duodenal, ini transfer kolon. Iya. Ini sudah sampai ke flexur, berarti sudah hampir ke kanan sekali. Ini livernya, ini ginjalnya. Nanti pada slice yang ke-26, ginjalnya sudah mulai hilang, ya. Tapi masih kelihatan. Nah, pada 27 udah hilang. Artinya sudah tepi ke kanan. Di sini ada kolon, ya. Baik kolon ascendent nanti ke flexur hepatik. Ya. Ya. Oke. Nah, ini kira-kira. Kalau saya balik dari kanan ke kiri, berarti yang muncul nanti liver dengan ginjal kanan dengan kolon. Ya, liver, ginjal kanan, kemudian kolon. Kemudian saya ke kiri lagi, ya. Ini GB, gallbladder, posisinya di inferior dari lobus kanan, tetapi dia di anterior dari tubuh. Ya, bukan di posterior tapi di anterior. Jadi dia lebih ke dekat ke dinding depan, ya. Itu, ya. Oke, ini kolon. Kemudian saya masuk lagi
ya. Di ginjal kanan, liver, dan liver cuman isinya pasti kalau nggak vena porta ya vena hepatik, ya, kemudian ductus biliari. 3 itu ya, arteri hepatik, vena porta, vena hepatik, ya, ductus biliari. Oke, saya mundur lagi ke kanan, ke kiri lagi, ya. Jadi kalau diperhatikan sebetulnya lebih simpel karena organnya lebih sedikit. Kenapa? Karena hanya cuma kanan-kanan saja atau kiri-kiri saja. Ini kan hanya kanan saja, ya. Karena kalau slice pada koronal maupun aksial itu kanan dan kiri bisa kelihatan sama-sama, ya. Maka dari itu lebih banyak organnya. Ginjal kanan, ginjal kiri itu bisa langsung kelihatan. Tapi kalau ini kan enggak. Kalau ini hanya ginjal kanan saja, ginjal kiri ada di sebelah kiri nggak kelihatan, ya, gitu ya. Oke, mundur lagi. Jadi ingat bahwa ini adalah vena cava inferior melintas di posterior dari liver, ya. Dia vena hepatik, ya. Dia akan bermuara di vena cava inferior. Kemudian ke kiri lagi, Anda akan mendapatkan pembuluh darah besar, yaitu aortanya. Ini ada ciliar terang, ada SMA-nya. Tapi tidak terlihat menjulur ke depan, ya, karena tidak satu garis dengan potongan itu. Ya. Oke. Ya, sebelah kiri udah ada gaster, ya. Kemudian ada spleen, ada ginjal kiri dan pankreas. Jadi kanan lebih simpel dari kiri, kiri udah banyak organnya. Ya. Oke, ke kiri lagi, ya, ke kiri lagi. Ini ada pankreas, ini posisinya begini, ya, gaster, spleen, ginjal kiri. Gaster ada di depan dari spleen. Tapi gaster dan spleen sama-sama di superior dari tubuh kita, dari abdomen. Ini berbatasan dengan diafragma. Ya. Oke. Ini depan, ini belakang. Ya. Ini paru-paru, ini ada jantung, ya, left ventricle-nya. Oke. Terus gasternya udah mulai hilang pada slice yang ke-6, ya. Spleen, gaster, ginjal, ya, posisinya semacam ini. Kemudian ini pencernaannya. Oke, berarti ini kalau hilang berarti sudah makin ke kiri, ya. Nah, perhatikan spleen, ginjal udah mulai hilang. Nah, tinggal spleen sama plexus lienalis pada kolon. Jadi lebih simpel sebetulnya antara kanan dan kiri, ya. Jadi untuk mengetahui kanan dan kiri, Anda selalu membuka yang aksial dibuka, ya, yang koronal dibuka, kemudian yang sagittal dibuka, dikorelasikan gitu antara 3 gambar itu, ya, untuk memperoleh depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Oke. Ya, ini untuk potongan
pertanyaannya seberapa penting potongan sagital dibanding dengan potongan aksial dengan potongan koronal? Jawabannya gimana? Sama-sama penting. Sama-sama penting. Kalau nggak mungkin gitu ya. Sama-sama penting. Kita harus melihat dari 3 dimensi. Ya, dimensi depan potongan koronal, ya, dimensi dari atas bawah atau bawah atas itu potongan aksial, kemudian dimensi yang dari samping itu potongan sagital. 3 ini mewakili sebuah dimensi supaya tahu posisinya ada di mana di dalam rongga abdomen itu, ya. Maka selalu dilihat pada saat Anda melihat yang aksial, oh ini di anterior nih. Di anterior berarti dekat dinding umpamanya. Tapi saya lihat coba di sagitalnya, oh ternyata di anterior tapi dia agak lebih ke superior gitu. Sagital kan adanya cuma superior inferior, ya, semacam itu. Kemudian dilihat lagi dari koronalnya, agak ke kanan atau ke kiri, nah, bisa jadi kan begitu ya. Tapi di aksial juga bisa untuk melihat kanan ke kiri, karena di aksial ada kanan, kiri, depan, belakang, ya. Yang nggak ada atas dan bawah. Atas dan bawah diwakili oleh koronal dan sagital, ya. Tapi di koronal di sagital nggak ada kanan dan kiri. Adanya depan, belakang, superior dan inferior. Cuman nih, kalau ini spleen, berarti kita tahu bahwa ini slice sebelah. Ini slice yang Kiri, Pak. sebelah kiri. Karena kalau sebelah kanannya ada liver. Sama lah tadi pada slice ini juga adanya cuma superior, inferior, kanan dan kiri. Nggak ada posterior, nggak ada anterior di sini. Tetapi minimal kita tahu bahwa kalau seandainya slice-nya terlihat tulang belakang, minimal kita tahu bahwa oh ini adalah slice bagian posterior, ya, ini slice belakang karena saya melihat ada tulang belakang, gitu, ya. Memang sih nggak ada di sini bagian anterior posterior, adanya kanan, kiri, superior, inferior. Ingat ya. Tapi tahu bahwa oh ini adalah slice bagian tubuh belakang karena saya melihat tulang belakang. Ya. Teman-teman ada yang mau diadmit, Pak? Nggak muncul di saya? Iya, Iya. di Nggak saya muncul juga. di saya? Kalau ada, mas saya sudah admin, ya. Nggak ada tuh. Ada berapa orang lagi? Sisanya, Pak. Oh, sisanya ya. Ada Iya. berapa orang sih? 30 berapa? 30 orang, Pak. 30 orang, berarti tinggal 1 dong. Yang belum masuk nih. Siapa? Kasian juga nih nggak bisa ngikut kuliah jadinya ya. Atau Iya, bisa Pak. nempel ke temannya. Ada temannya nggak? Kan biasanya satu laptop bisa berdua kan. Tapi yang penting kan ada. Masuk dulu. Oke. Depan saya ada Mas Heri. Gimana Mas Heri? Confused? Bisa nangkep? Insya Allah bisa, Pak. Bisa lah ya. Kalau udah 3 kali ini udah bisa, yakin. Makin lama makin mudah kok sebetulnya ya. Makin lama makin mudah. Jadi kalau kita tiap saat gitu kita cermati itu, nggak susah sebetulnya ya. Jadi
radiografer profesional nanti pada D4 kan ini imaging. Ini step kedepannya lagi adalah bukan anatomi imaging MRI. Kalau anatomi imaging MRI itu kan cuman MRI pattern, yaitu pola gambar pada MRI. Nanti selangkah lagi Anda harus patologi pada MRI, patologi pada imaging MRI. Itu juga satu sebetulnya. Ada mata kuliah patologi kan? Patologi imaging. Iya, jadi nanti patologinya bukan patologi umum yang seperti kita terima pada D3, tapi patologinya sudah langsung ke gambar. Seperti namanya di ginjal gitu ya. Bagaimana sih gambaran CKD pada ginjal? Ya, kalau batu udah tahu, kalau kista sudah tahu namanya ya, kalau tumor. Bagaimana kalau renal failure atau renal disease, ya chronic renal disease, ya gimana? Ah, itu ada satu lagi. Makanya setelah Anda paham dengan anatomi imaging, ini anatomi imaging yang normal, satu langkah lagi Anda akan belajar anatomi imaging yang abnormal, yaitu patologinya. Bukan membuat foto MRI yang akan lebih sempurna pada saat Anda mengetahui bahwa ini ada kelainan. Harus diapakan, bagaimana gambarnya. Ini penting. Ya. Jadi jangan anggap enteng dengan anatomi imaging yang normal. Ya. Karena ini basicnya untuk mengetahui abnormalnya. Ya. Oke ya. Ada pertanyaan? Saya asik sendiri ngomong sendiri nih. Ya. Harus ada yang ngomong nih. Ada lagi yang mau ditanya? Mas Heri di RSGS megang MRI enggak? Saya di Haralkes, Pak. Di mana? Haralkes. Di mana tuh? RSGS-nya atau bukan? Di radiologi, Pak. Cuma saya di Haralkes. Pemeliharaan. Oh gitu. Mas Rahmat ada di sana masih? Masih, Pak. Masih ya? Masih. Di bagian apa? Mas Rahmat kebenaran jadi koordinator mahasiswa, Pak. Oh, koordinasi saya. Iyalah. Karena kita di sana dibagi-bagi, Pak. Oh, dibagi-bagi ya? Iya. Kalau senior-seniornya udah pada pensiun soalnya kan? Sudah pensiun, Pak. Jadi sekarang tinggal Anda lah yang memposisikan ya. Siap, regenerasi. Oke. Oke, sudah cukup kuliahnya? Pak, hostnya bisa dipindahkan ke saya, Pak? Hostnya dipindahkan. Iya. Ntar dulu.
Halo. Silent kenapa ya? Oke, Dian. Saya pencet yang mana ya kalau untuk pindahin host? Halo Dian. Ya, halo Pak. Pencet nama saya aja Pak, langsung dijadikan host gitu. Nanti muncul pilihannya Pak. Udah saya pencet nggak mau nih. Tunggu loh. Tapi nama teman-teman yang mau masuk tuh muncul aja di tempat Bapak ya? Nggak juga. Nggak ada. Siapa yang belum masuk ya? Udah saya pencet nih. Oh iya Pak, udah pada masuk. Udah saya pencet masuk semua. Ya. Ada yang di waiting list itu, oke. Oh iya Pak, makasih. Ya, saya pencet nama kamu nggak keluar untuk hostnya. Oke ya. Jadi yang ketinggalan nanti gabung saja sama yang sudah ikut kuliah. Ya. Oke ya. Ya Pak. Itu saja ya. Baik. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Oke.